Perkenalkan, nama saya Arifah Maftuha dengan NIM F1F1 252 dari Prodi Farmasi kelas 4B. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif. Yang nomor 1 yaitu jawaban dengan soal bila suatu sampel yang diuji aktivitas antioksidannya menggunakan spektrofotometer dan jelaskan dengan contoh hal-hal sensitif yang perlu dipertimbangkan selama proses pengukuran dan juga uraikan alasan logisnya. Nah, jawabannya yaitu panjang gelombang maksimum atau penentuan panjang gelombang maksimum yang dilakukan untuk menentukan panjang gelombang dari DPPH yang hendak untuk pengukuran aktivitas dari antioksidan yang terdapat pada sampel. Nah, hal ini dikarenakan setiap DPPH yang digunakan untuk menentukan aktivitas antioksidan mempunyai panjang gelombang maksimum yang dimana panjangnya itu berbeda-beda. Nah, jika pengukuran aktivitas antioksidan ini dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang tidak sesuai pada panjang DPPH-nya, maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi hasil pengukuran dari aktivitas antioksidannya. Lalu yang selanjutnya ada waktu kestabilan, yang dimana waktu kestabilan ini dilakukan untuk menentukan untuk mengetahui waktu stabil reaksi yang terjadi antar sampel dengan DPPH yang ditunjukkan dengan terjadinya atau tidak penurunan absorbansi pada sampel. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah efektif concentration yang atau konsentrasi yang efektif, yang dimana parameter yang digunakan ini untuk menginterpresentasi hasil pengujian yang terdapat dilakukan dengan DPPH, yaitu adalah EC50 efektif konsentrasi, yang dimana efektif konsentrasinya merupakan parameter yang menunjukkan konsentrasi ekstrak uji yang menyebabkan reduksi yang terjadi terhadap aktivitas DPPH sebesar 50%. Maka jika semakin kecil nilai efektif konsentrasinya, maka suatu senyawa yang diuji tersebut akan semakin efektif sebagai penangkal radikal bebas. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis sampel ekstrak yang digunakan, yang dimana jenis sampel ini masih berupa butiran yang kasar atau yang belum dihaluskan. Maka itu akan menyebabkan pengukuran antioksidannya menjadi sulit karena partikel yang diuji itu belum sesuai dengan ukuran yang diperlukan atau dikehendaki. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada keberadaan senyawa golongan yang terkandung dalam sampel yang tidak saling bersinergis, yang dimana hal ini dapat menyebabkan aktivitas menjadi lebih sulit. Aktivitas antioksidannya menjadi lemah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keberadaan senyawa golongan fenolik yang terdapat pada sampel yang hendak diuji. Nah, keberadaan senyawa ini pada suatu sampel yang diuji ditunjukkan dengan cara adanya serapan pada panjang gelombang dan juga antioksidan yang mempunyai khasiat yang umumnya dihasilkan pada senyawa fenolik. Nah, adapun juga pelarut yang digunakan pada sampel yang tidak diuji ini, yaitu harus pelarut yang sesuai, karena kelarutan suatu zat dengan sampel ini dapat mempengaruhi. Lalu selanjutnya yaitu melarutkan sampel ini pun juga
eh, perlu dilarutkan dengan rata atau dengan sempurna. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kemurnian dari suatu zat yang diuji pada sampel ini pun juga harus tinggi agar tidak terpengaruh oleh zat lain-lainnya. Nah, lalu ada pun juga alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan harus tepat karena agar tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan alat yang akan mempengaruhi terhadap hasil akhirnya nanti. Baik, sekian jawaban nomor 1 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dalam berkata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.